Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Oke, small listeners, tidak hanya kita merasakan senang ataupun bahagia ya ketika orang iri sama kita, berarti kita kayak punya secret admirer kata Pak Arfan, tapi nggak hanya berhenti di situ gitu ya. Nggak hanya senang, nggak hanya happy gitu, tapi juga kita ternyata bisa membantu mereka tadi di poin yang ketiga yang Pak Arfan sampaikan. Lantas bagaimana cara kita membantu teman-teman kita yang iri sama kita, sehingga mungkin nanti mereka juga bisa mendapatkan keinginan mereka ya Pak Arfan, silakan. Ya, jangan pelit. Jangan pelit, oke. Jangan pelit ilmu ya. Jangan pelit untuk berbagi. Oke. Ya. Tapi kalau berbagi itu harus didasari oleh niat yang benar. Yes. Karena banyak orang yang katanya berbagi, tetapi sebetulnya yang dilakukan bukan berbagi, tapi pamer. Ya, betul. Ya, kalau pamer itu malah akan melukai orang-orang yang sudah punya rasa Keinginan iri tadi ya. dalam dirinya gitu. Ya, tahu-tahu kita pamer. Posting kita lagi ada di Berlin, Yes. lagi ada di Paris, di New York, foto-foto kita lagi musim dingin di Eropa gitu. Ya, itu akan melukai orang-orang yang memang sudah punya luka gitu ya. Itu sih nggak salah ya, namanya kan kita manusia itu kan sebenarnya juga pingin pamer kan sebenarnya ya. Itu kan ada tuh kecenderungan-kecenderungan kita, termasuk saya gitu ya. Kadang-kadang tuh pingin gitu dibilang hebat, pingin gitu dibilang keren gitu ya, itu manusiawi sajalah ya, dalam batas-batas tertentu gitu ya. Yes. Tetapi kita harus menyadari ketika kita menghadapi orang yang iri ini kita harus agak ngerem sedikit gitu, agak ngerem ya. Yeah. Jangan pamer, jangan terlalu menunjukkan bahwa kamu tuh bahagia banget gitu ya. Ya, baru menikah kan Audrey ya, menunjukkan wah pasangan yang romantis. Yang jomblo-jomblo pada iri ya. Gitu ya, jadi kita tahan-tahan lah gitu, kita berbagi tapi jangan pamer gitu. Berbagi tips lah, misalnya bagaimana caranya mencapai kesuksesan. Misalnya ada 3 cara terpenting untuk mendapatkan kepercayaan dari atasan. 1, 2, 3 kita sharing. Yes. Gitu. Jadi kita biasakan orang-orang yang iri kepada kita itu betul-betul mendapatkan manfaat dari keinginan mereka itu gitu. Betul-betul oh gini loh caranya. Oh gini nih cara si Audrey dapat jodoh nih. Nah gitu ya. Oh gini nih cara si Audrey sukses nih gitu. Masih usia muda tapi udah dipercaya loh sama atasan. Oh gini caranya. Kita berbagi. Dan cara berbaginya kan sekarang banyak ya. Betul. Melalui sosmed ya, melalui apapun ya, mulai dari status WA, mulai dari Instagram, TikTok. Ada banyak cara ya, YouTube gitu. Yes. Jangan nyindir. Nah kan kadang-kadang kita malah menggunakan media-media sosial itu untuk nyindir gitu. Ya kan? Ya nyindirnya nggak nulis terang-terangan sih siapa gitu, tapi kita menuliskan status yang membuat orang itu kupingnya panas gitu. Janganlah. Ya jadi kita harus mengasihi mereka sih, intinya begitu. Ya orang-orang yang iri sama kita itu kan sebetulnya adalah secret admirer kita. Biarkan dia mendapatkan manfaat dari kita yang tulus gitu. Karena kalau dia mendapatkan manfaat, dia akan menjaga kita gitu. Jadi teruslah berbagi dengan cara yang santun, dengan cara yang halus gitu ya. Dan kurangi keinginan kita untuk pamer. Karena pamer itu akan memancing luka dari orang yang melihat kita gitu. Yes. Itu Audrey. Oke, itu poinnya yang cukup penting ya small listeners ya. Jadi jangan pelit ilmu, tapi jangan juga terlalu pamer dengan ilmu ataupun juga berkat yang kita punya, sehingga pun teman-teman bisa termotivasi gitu ya. Ada mendapatkan keinginan yang mereka inginkan seperti yang kita dapatkan. Nah, aku izin bacakan beberapa pertanyaan ya. Pak Arfan, ini respon dulu dari Pak Alexandaro. Selamat pagi dari Pontianak. Siapapun pasti pernah mengalami iri hati dan juga kita nggak terima gitu ya orang sukses. Tapi hal ini bisa bahaya karena akan muncul niat buruk. Kalau saya sih udah buang jauh-jauh perasaannya Pak Arfan. Jadi kalau orang iri pada saya cenderung tidak senang karena bagi saya orang yang suka iri itu tidak mensyukuri gitu ya. Tapi kalau saya menghadapi orang iri itu saya lebih baik maju untuk sukses aja katanya gitu ya. Terus ada pertanyaan dari Ibu Dina di Depok. Selamat pagi.
Mau tanya Pak Arfan, gimana mengajarkan anak supaya paham adil itu nggak sama rata gitu ya, sehingga nggak saling iri sama saudara kandung. Jadi anaknya itu kembar, jadi kadang suka iri ya kalau misalnya yang satu dapat sesuatu dari temennya, yang satu lagi nggak dapat. Nah ini kan out of our control katanya gitu ya. Gimana kasih pemahaman ke anak-anak? Mungkin ini dulu Pak Arfan, silakan. Ya, kalau ada orang yang tidak senang sama orang yang iri, Mm-mm. berarti kita sangat mudah dipengaruhi oleh mereka gitu ya. Oke. Ini jangan sampai terjadi ya, jangan sampai apa yang kita rasakan itu diatur gitu oleh kekuatan yang ada di luar kita gitu. Mhm. Jadi iri itu adalah perintah bagi kita untuk bersyukur, menurut Oke. saya gitu ya. Bersyukur dan mengasihi orang yang iri dengan Mhm. kita itu gitu ya. Kesian sama mereka gitu ya, kesian dan kita ingin membantu mereka gitu. Itu yang paling topnya tuh yang kayak begitu gitu. Mm. Bagaimana mengajarkan anak supaya paham bahwa yang namanya adil itu nggak harus sama rata. Ya. Em, Ya kita harus kasih contoh sih sebetulnya ya. Oke. Misalnya saya nggak tahu ya kalau apa namanya kalau anak kembar gitu ya. Tapi Mm-mm. kalau anak-anak yang biasa gitu ya, itu Mm-mm. kan sebetulnya ya anak saya misalnya ada laki-laki ada perempuan gitu ya. Kalau dikasih sama rata malah bingung kan mereka Iya. kan. Beliin baju saya beliin baju sama deh semuanya gitu. Mm. Bingung malah yang Iya. satu ingin bajunya yang perempuan, yang satu Mm-mm. bajunya baju laki-laki kan berbeda gitu. Gitu ya. Jadi adil atau tidak itu yang nggak harus sama. Adil itu adalah sesuai dengan proporsinya masing-masing. Mm-mm. Jadi kita harus mengajarkan itu ya kepada anak-anak kita gitu ya. Anak saya misalnya kalau yang kuliah, yang SMA Mm-mm. misalnya ya, jajannya itu berapa, yang kuliah Ya. apa gitu kan. Anak saya yang satu kuliah di Solo Mm-mm. ya, terus dapat jajanan lebih gede nih Mm-mm. daripada adiknya gitu. Karena ya adiknya di Jakarta makan masih sama saya kan semuanya. Kalau Mm-mm. di Solo kan makan sendiri, hidup Yes. sendiri, harus bayar listrik, ya tentu saja Mm-mm. beda dong gitu. Kalau kalau disamakan kan nggak akan adil gitu ya, nggak akan adil gitu. Jadi memang ini emang harus kita kasih contoh-contoh yang konkret gitu kalau Mm-mm. kita bicara kepada anak-anak gitu. Itu Audrey. Yes ya, jadi sama itu bukan berarti porsinya pun sama gitu ya, tapi ya Iya, perbedaan itu justru karena menyesuaikan porsinya masing-masing seperti betul. itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak Arfan, ini dari Pak Reza Muhammad ya. Bagaimana cara untuk memiliki sifat iri yang positif untuk kemajuan kita nih, Pak Arfan? Nah, ini perspektif ya. Ini kita jadi Hmm. subjek berarti ya. Silakan. Ya, sifat iri yang positif itu harus gitu. Kalau Mm-mm. kita nggak pernah iri sama orang, kita nggak akan bisa jadi orang yang hebat gitu. Mm-mm. Karena orang yang hebat itu kan kita perlu role model kan. Ya. Saya bisa jadi motivator kayak gini juga karena saya iri dulu ada seorang motivator Mm-mm. yang saya nggak perlu menyebutkan namanya ya, Ya. tapi zaman dulu itu belum ada motivator Mm-mm. masalahnya. Oke. Dia itu motivator yang pertama-tama tuh jadi motivator. Mm-mm. Ya, sejak ada dia tuh kemudian mulai tercipta yang namanya profesi motivator gitu. Nah, Oke. pertama saya ngelihat dia nih, ini kayaknya orang ini keren juga gitu ya. Apa bisa bicara di depan banyak orang, Mm-mm. semua orang manggut-manggut, merasa terinspirasi gitu ya. Ah, aku kepingin juga ya bisa kayak dia, bisa nggak ya aku kayak dia ya? Aku kepingin banget kayak kayak dia gitu. Mm-mm. Nah, itu kan berarti iri yang positif kan. Yes. Nah, apakah saya membenci dia? Ya enggak lah, justru saya mengagumi dia gitu. Saya Mm-mm. ingin jadi kayak dia. Akhirnya apa? Ya kalau ada talk show dia di TV gitu ya, saya perhatiin gitu ya, saya dengerin, saya Oke. catat gitu kan. Mhm. Cari di YouTube juga, oh ada nih di YouTube, saya dengerin, saya catat gitu. Nah itu Oke. itulah kekuatan dari rasa iri gitu. Saya bisa Mhm. jadi motivator kayak sekarang ini, salah satunya adalah karena saya iri sama beliau gitu. Yes. Gitu. Jadi akhirnya ya saat ini ya mungkin saya sudah setara sama beliau gitu. Ya. Setelah bertahun-tahun belajar sama beliau secara diam-diam. Saya Mm-mm. tidak pernah bertemu sama orangnya itu Mm. nggak pernah bertemu. Oke. Nggak pernah bertemu, tapi saya mengikuti talk show-nya di TV, Yes. belajar dari YouTube. Mhm. Akhirnya ya seperti sekarang ini saya gitu. Ya, secret Saya berterima admirer ya. kasih, berterima kasih walaupun saya tidak mengenal beliau secara langsung, tapi Iya. saya berterima kasih karena Mhm. beliau sudah memberikan contoh kepada Oke. saya. Beginilah caranya jadi seorang motivator gitu. Oke, berarti intinya ketika kita iri dengan seseorang tuh fokusnya bukan ngeliatin terus apa pencapaian dia, tapi justru bagaimana cara kita untuk mencapai posisi mereka gitu ya Pak Arfan ya. Liatin terus dong. Oke. Liatin terusnya tuh Mm. dengan sebuah keinginan Mhm. bahwa
aku harus bisa kayak gitu juga. Oke. Jadi selalu positif, itu energinya kan positif Iya. gitu. Jadi memang harus ngeliatin, meniru, mencontoh, dan kemudian membuat sesuai dengan karakter saya sendiri gitu. Jadi Oke. Laura itu apa ya? ATM kayak gitu ya, Iya, sama nanti tiru tiru dan modifikasi. modifikasi sesuai dengan karakter saya. Jangan saya niruin karakter Mm-mm. beliau, nggak Yes. akan masuk gitu. Tapi saya pakai karakter saya sendiri, tapi saya adaptasi gitu lah. Oke. Soalnya Gitu, banyak yang jadinya cuma ngeliatin aja gitu ya, tanpa melakukan langkah pertama, kedua, dan seterusnya, sehingga Ya, ya kita tetap aja di posisi sini, motivator tadi ya di iya, sini gitu ya Pak Arfan iya. ya. Ini yang harus menjadi poin penting juga untuk kita smart listeners. Dan juga kita sambung lagi. Wah, ini banyak yang menerka-nerka motivatornya ini ya. Nggak usah dibaca ya. Nggak usah dibacain ya. Yes. Nanti kita akan sambung lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh dikirimkan lagi ya. Silakan smart listeners di 0812 11 12 959 atau juga di YouTube channel Radio Smart FM. Kita masih mengudara satu sesi terakhir ya. Jadi pastikan tetap bersama kami smart listeners untuk topik bagaimana ketika orang iri dengan kita. Bagaimana kita menghadapinya. Setelah yang satu ini tetaplah bersama kami. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Oke, kita sambung lagi Smart Listeners Smart Happiness. Bagaimana menghadapi orang yang iri ya sama kita. Dan pastinya juga ini menjadi topik yang menarik karena masih banyak beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita bahas ya Pak Arfan ya. Ini izin dari Malang, mungkin mirip juga sama poin yang tadi gitu ya. Gimana mengubah rasa iri dengki menjadi hal positif dan jadi bahan bakar kita untuk menjadi sukses. Mungkin boleh ditambahkan ataupun di-highlight kembali Pak Arfan, silakan. Ya, menghadapi orang yang iri, ya kita pertama tadi apa? Bersyukur. Betul. Alhamdulillah aku punya banyak kebaikan. Alhamdulillah kebaikanku itu dilihat juga oleh banyak orang yang menginginkan kebaikan. Berarti kan mereka sebetulnya menginginkan kebaikan. Betul. Bagus dong orang menginginkan kebaikan gitu ya. Yang kedua adalah kita melihat mereka tuh sebagai pengagum-pengagum kita, ya, fans kita, secret admirer kita, ya. Dan itu nggak mungkin kita bisa benci sama secret admirer. Yang ketiga ya kita harus berbagi, jangan pelit ilmu. Kita berbagi tapi tidak pamer. Nah ini banyak sekali orang yang mengatasnamakan berbagi tapi sesungguhnya dia pengen pamer, pamer foto, pengen pamer lagi pakai jaket tebel di musim dingin di New York. Yes. Ya. Tapi ada dua nih, kalau ada iri ada dengki. Nah, kalau dengki ini kita udah harus hati-hati nih kalau yang udah sampai kepada dengki ya. Yes. Kan tadi saya bilang kalau iri itu hanya aku pingin sesuatu yang kamu punya. Ya, aku pingin sesuatu yang kamu punya, itu iri. Tapi kalau dengki, aku tidak pingin kamu punya apa yang kamu punya itu. Aku tidak ingin kamu punya. Nah, kalau udah masuk ke dengki ini, kita harus hati-hati. Ya, kenapa? Karena orang yang dengki itu bisa melakukan apapun yang tidak kita sangka-sangka hanya untuk memuaskan hatinya gitu. Ini kan sebenarnya kalau dilihat dari sejarah umat manusia, ini kan sudah terjadi sejak manusia yang pertama ya. Kalau kita lihat di kitab suci itu kan ada, kalau di Quran itu ada namanya Qabil dan Habil. Ya saya yakin di Injil, di Bible juga ada itu. Ya, iya kan ada itu ya. Anak-anak Adam itu kan, yang satu punya istri yang lebih cantik gitu. Ya, sehingga dia merasa awalnya dia iri. Aku kepingin juga dong punya istri yang cantik seperti itu. Tapi kemudian berkembang, aku tidak pingin kamu punya istri yang cantik seperti itu. Nah, itu iri sudah berubah menjadi dengki. Nah, ketika sudah jadi dengki, kita harus hati-hati. Gitu ya, kita harus hati-hati karena orang yang dengki itu sangat berbahaya gitu bagi kita. Jadi ya hati-hatinya gimana ya? Ya mawas diri saja gitu, mawas diri. Sekali lagi jangan suka pamer ya. Kita mulai waspada kalau sudah menghadapi orang yang dengki itu ya nggak ada yang lain kecuali waspada. Gitu. Yes. Itu aja, Audrey. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Pramudia ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir yang kita bacakan ya dari Ibu Rizky Mutia. Selamat pagi Pak Arfan, saya ada
orang yang iri sama saya. Oh, ada orang yang iri sama saya, tapi justru cukup mengganggu ya, sampai DM lah, ngatain lah dan lain sebagainya kata dia gitu. Nah, gimana untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini gitu ya? Karena jujur jadi mengganggu fokus juga nih, kalau Nah, ada orang yang justru kebenciannya juga meluap-luap ke kita. Terima kasih Pak Arfan. Silakan. ya kalau sudah seperti itu sudah bukan masuk kategori iri, Mhm. itu sudah masuk dalam kategori dengki. Oke. Artinya apa? Dia bukan sekedar pingin memiliki apa yang kamu miliki, Mhm. tapi dia nggak kepingin kamu memiliki itu gitu. Ya. Itu kan sudah dengki, udah Mhm. ngata-ngatain dan sebagainya. Ya pertanyaannya ya gimana caranya? Kalau Mhm. saya simpel saja, kita punya kewajiban untuk Oke. melindungi diri kita, Mhm. melindungi pikiran kita, melindungi perasaan kita dari apapun. Jadi Mhm. saya tidak mengharamkan orang yang ngeblok, Iya. blok saja gitu. Kalau di WA ya WA-nya diblok. Oke. Kalau dia ngejar melalui Instagram, Instagramnya kita blok. Itu adalah Cara tercepat ngeblok ya. bukan apa? Cara tercepat ya. Ngeblok itu adalah cara melindungi diri kita gitu. Oke. Masa kita nggak boleh melindungi diri diri Yes. kita? Mhm. Rumah Mhm. aja kita kasih pagar. Kenapa kita kasih pagar? Pagar itu kan Betul. ngeblok sebenarnya. Ya, ya. Supaya hanya orang-orang tertentu yang kita izinkan untuk masuk gitu. Mhm. Nah sama. Cara kita mengelola pikiran itu adalah dengan hanya mengizinkan eh, postingan-postingan tertentu untuk masuk ke dalam kepala kita. Hanya mengizinkan orang-orang tertentu yang kita yakin dia tidak akan merugikan kita, yang bisa Mhm. berkomunikasi dengan kita. Itu kan sebetulnya pagar saja, pagar-pagar Oke. yang kita ciptakan gitu. Jadi jangan pernah mengharamkan gitu loh, mengharamkan, oh saya nggak boleh ngeblok, oh nggak enak nanti, takut dia sakit Mhm. hati. Ya, nggak ada seperti itu, Wong. Anda punya hak kok untuk ngeblok siapapun kok, Betul. gitu. Ya, jadi ngeblok itu adalah cara kita untuk menciptakan pagar. Mhm. Ngeblok itu adalah cara kita untuk lebih sehat secara mental gitu. Untuk mencapai mental health kita harus ngeblok memang. Yes. Ya, semua diterima gitu. Semua pikiran tuh masuk ke kepala kita mau jadi apa gitu. Mhm. Gak akan kita mencapai kebahagiaan kalau kita membiarkan semua pikiran masuk ke kepala kita. Semua orang bisa seenaknya mengontak kita, itu nggak akan kita mencapai kebahagiaan gitu. Jadi ngeblok itu jangan dimaknai secara negatif ya, bahwa ngeblok itu Oke. berarti kita memutuskan silaturahmi, bukan. Ngeblok itu adalah cara kita untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang membahayakan kebahagiaan kita. Oke. Jadi Itu jangan Alfa. takut ya untuk misalnya cut off ataupun juga Ya, ngeblok orang-orang yang sudah cukup mengganggu ya. seperti itu ya. Oke. Oh, ini ada sharing lagi nih ya. Mudah-mudahan membawa kecerahan siaran pagi hari ini. Kalau iri sih boleh aja, tapi dalam kebaikan. Misalnya kita menolong orang ataupun binatang ya. Kalau dengki Iya. udah pasti nggak baik katanya. Kalau Ya. aku sering diirin orang, misalnya aku masih muda kok udah haji katanya gitu ya. Tapi akhirnya mereka juga ikut berhaji, alhamdulillah. Jadi bisa menjadi penyemangat katanya untuk orang lain. Ini Iya. poin penting ya Pak Ervan ya. Bagus ini, Aha, bagus sekali. Kok dia bisa haji sih? Kok aku belum haji sih sampai sekarang gitu? aha. Oh, itu kan mendorong orang kan? Betul. Jadi ini disyukuri ya Iya. Bapak Yantorik di mana nih? Nggak ada lokasinya. Terima kasih Pak Yantorik. Oke. Mungkin ini menjadi apa ya? Pencerahan ya Pak Alvan. Karena mungkin dulu kita takut kalau ada orang yang iri sama kita. Kita takut kalau ada orang yang mungkin ngelihat kita kok seneng, mereka nggak seneng gitu ya. Lantas apa saja poin-poin penting untuk kita bisa tetap menjalani kehidupan gitu ya, tetap fokus mengejar mungkin kesuksesan ataupun juga berkat-berkat yang ada dalam hidup kita, walaupun di tengah kita mungkin banyak orang yang iri tanda kutip ya kepada kita. Silakan Pak Arfan. Ya, sekali lagi ya, kalau kita tidak pingin ada Mhm. satu orang pun yang iri sama kita, Ya, maka caranya sederhana ya. Jangan lakukan hal yang baik, yes. jangan mencapai apapun, Mhm. jangan berprestasi, Ya. kerjalah dengan seburuk-buruknya, Mhm. musuhin semua teman di kantor, Oke. ya. Jangan mengikuti perintah atasan, jadilah orang yang dibenci sama atasan, Ya. jadilah orang yang nggak dipercaya sama klien. Mhm. Udah hancur Anda gitu. Ya, jadi kita selalu saja ada orang yang iri kepada kita gitu. Oke. Bahkan saya tadi mengakui gitu bahwa Mhm. salah satu yang membuat saya bisa menjadi motivator sekarang ini, menjadi motivator nasional yang diundang Yes. ke berbagai perusahaan, itu adalah karena dulu saya pernah iri sama seseorang gitu. Mhm. Saya menjadikan orang itu sebagai guru saya secara tidak langsung supaya Oke. saya bisa, aku pingin kayak dia deh, kok dia ngomongnya bagus banget ya, Mhm. kok enak banget ya, bisa mempengaruhi orang ya, kok dia bisa
membuat orang itu terinspirasi, tercerahkan, manggut-manggut ketika dia ngomong, wah, aku pingin banget kayak dia gitu. Maka saya tiru habis itu ya. Saya apa namanya? Saya nontonlah semua video-video. Jadi iri itu sesuatu yang membuat kita itu menjadi sukses. Oke. Ya. Nah, yang harus kita jaga adalah itu tadi. Ketika iri itu sudah berubah, bukan aku menginginkan apa yang dia punya. Itu bagus. Tapi berubah menjadi dengki. Dengki kalimatnya adalah aku tidak pingin dia punya itu. Aku tidak kepingin melihat dia memiliki apa yang dia miliki hari ini. Aku pingin menghancurkan itu. Nah, itu kan ya kita nggak dapat apa-apa gitu ya. Kita malah pingin menghancurkan orang gitu. Jadi apa gunanya gitu? Kalau yang pertama kan justru saya menjadi seperti dia gitu. Sukses dia gitu, dan dia juga terus menjadi contoh saya karena dia juga makin sukses juga kan. Betul. Seperti itu. Jadi win-win gitu. Tapi kalau yang kedua ini kan lose-lose ya. Saya juga nggak dapat apa-apa. Saya malah pingin menghancurkan dia. Kalau nggak bisa menghancurkan malah saya yang tambah hancur gitu ya. Jadi kita harus menjauhi yang seperti ini. Nah, tapi kalau kita ada di posisi objek nih sekarang ini, ada di posisi objek itu gimana? Ya kalau di posisi objek ya seperti tadi saya bilang, nomor 1 rumusnya ya bersyukur. Ya ternyata kamu dapat pengakuan loh dari banyak orang bahwa kamu itu orang yang keren, orang yang hebat, orang yang terpercaya. Semua orang mengakui itu gitu. Semua orang kepingin seperti kamu gitu. Dan itu sangat obvious, sangat terang benderang. Syukuri itu. Jadi yang pertama itu bersyukur. Bersyukur itu adalah melihat ke dalam, bukan melihat keluar. Menghitung apa yang kita miliki, gitu. Menghitung berkat-berkat dari Tuhan. Yang kedua, jangan lupa kita menyayangi mereka gitu. Oh, ini fans-fans saya nih. Ini harus saya, seorang motivator, seorang pembicara publik itu kan, fans itu kan sangat penting bagi mereka kan gitu ya. Orang yang harus dikasihi, orang-orang yang harus disayang, ya orang-orang yang bisa membuat dia menjadi lebih bermanfaat bagi banyak orang kalau dia punya banyak fans gitu. Karena fans itulah yang akan meneruskan kebaikan kepada banyak orang. Nah, yang ketiga jangan lupa kalau kita sudah menyayangi mereka karena mereka adalah secret admirer kita, rasa sayang itu jangan berhenti di situ. Nah, kita harus kasih manfaat buat mereka. Kasih manfaat itu penting, Audrey, karena selama kita memberikan manfaat, ya mereka akan menjaga kita gitu. Iya kan? Mereka akan menjaga kita. Kenapa? Ini dia memberi manfaat loh buat kita. Dia ngasih tips-tips loh buat kita. Dia mau berbagi loh apa rahasia kesuksesannya, apa rahasia kebahagiaannya, apa hal-hal yang pernah dia lakukan dan akhirnya membawa dia ke posisi dia yang sekarang. Dia berbagi loh. Selama kita menjadi manfaat bagi banyak orang, kita aman. Selama kita menjadi manfaat bagi banyak orang. Tapi ketika kita hanya memberikan misalnya postingan-postingan yang membanggakan diri sendiri, yang menunjukkan kehebatan kita, tapi tidak ada manfaatnya. Jadi yang dicari sama orang di dunia itu adalah manfaat gitu. Ketika orang nggak melihat ada manfaatnya, ya postingan itu menjadi cara mereka untuk lebih dengki kepada kita gitu. Ya jadi jangan kita pamer, tapi kita harus selalu berbagi. Berbagi dengan cara yang halus, berbagi dengan cara yang membuat orang itu selalu merindukan sharing-sharing dari kita gitu. Nah, cara seperti itu, insya Allah sih nggak ada yang dengki sih. Betul. Orang yang dengki itu karena dia nggak ngelihat ada manfaatnya gitu dari diri kita gitu, sehingga pingin kita tuh dienyahkan gitu. Udah lo diem aja deh, udah gitu. Tapi kalau omongan kita itu bermanfaat kan mereka akan nunggu-nunggu kita kan, walaupun diam-diam kan gitu. Jadi jadilah orang yang bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu dia poin pentingnya, dan semoga smart listeners kita terus punya keirian dalam kata positif ya pastinya, sehingga kita pun semangat untuk naik level selalu, dan juga semangat untuk membantu orang juga ikut naik level ya, seperti apa yang kita rasakan. Terima kasih insight-nya pagi hari ini Pak Arfan, dan juga smart listeners terima kasih sudah banyak bergabung. Beberapa respon belum sempat terbaca, mohon maaf karena keterbatasan waktu kita nggak bisa bacakan semua. Kita akan ketemu minggu depan dengan topik lebih menarik lagi dalam Smart Happiness setiap Jumat jam 7 sampai dengan jam 8 waktu Indonesia Barat. Kami pamit, saya Audrey Juwana. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you want to be happy, be happy now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.